Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang berjuang mendapatkan keberkahan hidup dan mendapatkan ridho Allah. Pada kesempatan kali ini kajian kita adalah mengenai rezeki. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Itu diungkapkan di surat Az-Zariyat 58. Kemudian innallaha huwal musa'irul qabidul basitur rajiku. Musa'irul qabidu al-basitu ar-rajiku. Sesungguhnya Allah adalah yang menetapkan harga, yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki, dan yang memberi rezeki. Ar-Razik itu dalam hadis Imam Ahmad. Jadi apa yang dimaksud dengan rezeki? Nah, rezeki itu adalah semua pemberian Allah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi hakikat rezeki itu adalah pemberian rutin sebagai ketetapan yang Allah tetapkan secara ajali. Makanya rezeki bisa dikelompokkan menjadi rezeki lahir dan rezeki batin. Rezeki lahir itu untuk badan seperti makanan, minuman. Sedangkan rezeki batin itu untuk hati seperti iman, ilmu. Nah, itu termasuk bagian yang membuahkan ketenangan hidup atau kenyamanan hidup. Sebab banyak orang yang merasa sempit hidup ini padahal dia hidup di tempat yang luas gitu. Itu berarti kesempitan datangnya di dalam hati. Nah, rezeki dikelompokkan lagi dengan rezeki dunia dan rezeki akhirat. Ini juga akan kita dapatkan seperti itu. Sebab di akhirat nanti ada yang diberi rezeki dan ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Rezeki lahir disebut ar-rizqul am. Nah, diberikan kepada semua makhluk. Ada yang disebut rezeki batin, disebutnya ar-rizqul khos. Nah, itu kan diberikan kepada orang-orang mukmin. Menurut Ibnu Taimiyah, rezeki dunia itu rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluk di dunia. Salah satu contoh misalnya dalam penjelasan hadis an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta yustawfa rizquha wa in abtha'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Nah, ini berkaitan keyakinan kita semua bahwa semua makhluk itu ada rezekinya dijamin oleh Allah. Dan makhluk itu yang bernyawa itu tidak akan mati sehingga dipenuhi rezekinya. Jadi innan nafsan lan tamuta hatta yustawfa rizquha. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu karena habis rezekinya.
Nah, sedangkan rezeki di akhirat itu di dalam Al-Quran diungkapkan, ada ayat wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma. Jadi ahli neraka itu memanggil ahli surga dan dia meminta kepada ahli surga itu air gitu ya, atau sesuatu yang Allah rezekikan kepada orang-orang ahli surga. Dan jawaban orang ahli surga itu Allahu harramahuma, Allah mengharamkan alal kafirin kepada orang-orang yang kafir. Nah, berarti ada rezeki yang Allah siapkan di akhirat itu bagi orang-orang yang menjadi ahli surga. Hadirin, berkenaan dengan rezeki ini Allah membuat beberapa pintu, dan rezeki itu bisa diperoleh berdasarkan pintu rezeki. Jadi ada rezeki karena rajin silaturahmi. Dengan jalan silaturahmi Allah menganugerahkan rezeki bagimu. Ada rezeki karena bersyukur, ayatnya sudah jelas. Ada rezeki karena istighfar, ayatnya juga sudah jelas. Jadi kalau kita mau meminta misalnya air saat kemarau gitu ya, itu dengan cara beristighfar gitu ya, surat istisqa, banyak beristighfar, itu juga bagian dari rezeki karena istighfar. Jadi kalau orang yang rajin beristighfar, maka rezekinya pun dia akan dapatkan karena banyak istighfar. Ada rezeki karena sedekah atau sedekah. Jadi semakin sering orang bersedekah, memberikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah, maka Allah akan berikan rezeki dengan jalan sedekah itu. Kemudian ada rezeki yang pintunya dengan cara membaca Al-Quran. Semakin sering membaca Al-Quran, Allah turunkan rezekinya dengan jalan membaca Al-Quran itu. Kemudian ada rezeki karena pengorbanan. Ada rezeki juga yang Allah turunkan melalui pintu usaha. Karena dia berusaha, dia mendapatkan rezeki karena usahanya. Atau rezeki pintunya melalui anak. Semakin banyak anak, nah maka rezekinya pun akan datang semakin banyak. Kemudian ada rezeki karena menikah. Jadi kalau sebelum menikah dia rezekinya seret, tetapi setelah menikah dia bertambah rezekinya. Kemudian ada rezeki yang Allah siapkan tanpa tak terduga, ya bighairi hisab, dan itu Allah sudah buka pintu yang Allah berikan karunia secara tidak terduga kepada hambanya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir ada pintu rezeki yang sudah memang dijamin oleh Allah. Keadaan apapun makhluk itu, dia akan mendapatkan rezeki dan dia akan mati manakala rezekinya habis. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita menambah wawasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah lah yang membagikan rezeki bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.